harus saya buka. Karena di Jawa Timur saya kewalahan. Saya ketua DPD Abdesi Provinsi Jawa Timur. Teman-teman di sana bertengkar ribut hanya persoalan dukung-mendukung terkait dengan revisi undang-undang. Makanya kita datang ke sini seyukyanya. Ada jawaban yang bijaksana, yang arif, yang mengayomi bahwa aspirasi mereka patut untuk didengarkan dan patut untuk diperjuangkan, bukan di-cut. Bahwa itu tidak penting revisi. Itu bahwa sekarang substansinya jangan bicara revisi, tapi besok 17 itu aksi itu bicara revisi. Mohon izin pimpinan. Jadi maksud kami adalah pada siang hari ini seyukyanya, kalau bisa hari ini selesai terkait dengan revisi itu, maka kan aksi itu tidak akan sebesar yang diperkirakan. Tapi kalau hari ini ternyata sesuatu itu masih ngambang, ya bisa dilihat nanti tanggal 17 seperti apa demo besar-besaran aksi itu. Dan mohon izin, di lapangan pimpinan banyak politisi, oknumnya saya sebut, yang berkesempatan untuk mencalonkan menjadi anggota DPR RI, DPRD Provinsi, ini memberikan janji bahwa mereka bisa memperjuangkan positif revisi undang-undang desa itu bisa dilakukan, walaupun belum masuk prolegnas. Nah ini kan yang perlu kita antisipasi. Maksud kami, tolong kami yang di bawah ini tidak dijadikan korban gitu dari pergerakan politisasi untuk suksesnya sebuah kepentingan partai politik. Jadi aktor-aktor politik ini ya kan tidak semena-mena dengan strategi mereka sehingga kami dibenturkan. Itu yang terjadi di bawah. Nah ini yang perlu kita sampaikan kepada pimpinan Komisi 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini Bapak catat lagi nih, saya ulang yang saya sampaikan tadi nih. Ya, saya ulang nih. Bapak tolong catat. Jadi yang Bapak tanya itu udah saya jawab tadi sebetulnya. Bahwa Komisi 2 sudah memasukkan ya usulan di prolegnas tentang revisi Undang-Undang nomor 2 tahun 2014, nomor 6 tahun 2014, di hari pertama kami rapat jadi anggota DPR. Nah itu. Jadi revisi Undang-Undang nomor 2014 itu sudah masuk dalam prolegnas Undang-Undang di periode ini tahun 2000 oleh Komisi 2. Nah, persoalannya nih yang Bapak mau catat lagi yang kedua. Untuk membahas undang-undang, menyusun undang-undang, apakah itu undang-undang baru, ini tadi saya udah bilang, atau revisi undang-undang, tidak bisa sendiri oleh DPR. Harus bersama-sama dengan pemerintah. Masalahnya pemerintah sampai saat ini belum menempatkan ini menjadi prioritas untuk direvisi. Makanya setiap semua kami menerima asosiasi kepala desa, kami yang minta, saya minta tolong waktu itu, tolong bapak-bapak dan ibu-ibu datang ke presiden. Datang ke pemerintah, datang ke Mendagri. Ya, supaya di sana menerima. Kami udah masukkan. Gitu. Jadi kalau Bapak mau minta jawaban kami di sini bahwa harus ada revisi undang-undang sekarang, ya nggak bisa. Mau kami bilang bisa, kami bohong. Nah, kenapa tadi saya cut? Karena bapak-bapak sudah bisa bicaranya soal substansinya. Bapak mau rubah pasal ini, pasal ini, pasal ini, pasal ini. Itu nanti bisa kita lakukan kalau sudah ada kesepakatan, dimulai. Nah, nih, saya jelasin lah proses pembuatan undang-undang. Ya. Undang-undang itu bisa dimulai
dari dua inisiatif. Pertama inisiatif DPR, yang kedua inisiatif dari pemerintah. Ya. Nah kami berkeinginan, kenapa kami masukkan ke prolegnas, itu artinya Komisi 2 menginginkan undang-undang itu menjadi inisiatif DPR. Coba. Jadi kalau Bapak tanya komitmennya, Bapak sebelum datang ke sini, kami udah buat itu di awal-awal. Bahwa kami berkomitmen mengambil inisiatif untuk merevisi Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Nah, sudah diusulkan, kalau diterima oleh pemerintah, ya, maka kemudian secara informal diterima, disusun sama DPR, draftnya ini apa segala macam begitu-gitu. Nah inilah nanti bapak-bapak diundang, apa usulannya. Nih kami punya draftnya begini, kan? Ternyata masih kurang, masukkan ini, masukkan itu, masukkan segala macam. Bapak-bapak tadi mau 6 tahun, 9 tahun, segala macam ini, mau statusnya jelas, ASN apa enggak, masukin. Nah, setelah jadi rancangan pertama, selesai, di Komisi 2, kirim ke Balek, dan Pak Toa dan kawan-kawan. Disinkronisasi, diharmonisasi. Udah disetujui di Balek, balikin lagi di Komisi 2. Ya. Baru dibahas masuk ke pimpinan. Pimpinan kirim ke pemerintah, ke presiden. Presiden menetapkan siapa wakil pemerintah untuk membahas undang-undang itu. Ditunjuklah misalnya 3 menteri, 4 menteri. Kirim surat dari presiden ke DPR untuk sama-sama dibahas. Nah, dibahas, nah baru Bapak nanti ulang lagi draft pemerintah sama draftnya DPR, cocok nggak dengan aspirasi Bapak? Bapak diundang lagi. Nih, draft DPR begini, draft pemerintah begini. Kita cocokkan dengan draftnya Bapak-Bapak atau masyarakat yang lain segala macam. Udah selesai, ketemu, dibahas lagi. Sudah diputuskan di tingkat 1 di Komisi 2, disetujui, masuk ke tingkat 2 di paripurna. Begitu setuju di paripurna, baru jadi undang-undang. Itu prosesnya. Nah sekarang, ya, ini baru DPR aja yang punya inisiatif, pemerintahnya belum kasih sinyal. Karena setiap tahun, pemerintah dan Balek itu menyepakati tahun ini berapa undang-undang yang mau dibahas. Karena banyak, setiap komisi itu ngusulin berpuluh-puluh undang-undang. Nah, tahun 2023 ini, kemarin kita cek, belum masuk juga. Karena apa? Pemerintah belum menganggap ini prioritas. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau besok tanggal 17, seluruh kepala desa itu mau aksi menuntut revisi Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, boleh ke DPR, tapi penting juga ke sana. Maksudnya sasaran prioritas ini pemerintah ya, pimpinan? Iya, saya nggak bicara sasaran utama siapa. Saya mau ngasih tahu kalau DPR sudah memasukkan itu dalam prolegnas. Ketua, nambahi ketua. Ya, sebentar, habis ini Pak Toa. Jadi menurut saya, Bapak tolong paham posisi juga, paham posisi Bapak, posisi kami. Jadi kalau Bapak tadi nuntut, hari ini kami menuntut kejelasan bahwa ada revisi undang-undang. Itu hanya bisa dijawab kesepakatan antara DPR dengan pemerintah. Yang kedua, DPR, kami Komisi 2, saya nggak mewakili semua DPR. Komisi 2 sudah memasukkan revisi Undang-Undang nomor 6 2014 itu dalam agenda prolegnasnya di periode ini. Soal tahun kapan, itu kesepakatan antara DPR
dengan pemerintah. Nah, jadi kalau Bapak mau datang besok tanggal 17 ke sini, masih jawabannya sama, kayak gitu jawabannya. Nah, datang ke sana, Bapak tanya, DPR itu udah masuk ke prolegnas, kapan pemerintah mau setujui? Gitu.